Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi mengenai motivasi organisasi dan teori motivasi. Nah, yang pertama motivasi pengertiannya. Motivasi ini merupakan sesuatu yang ada pada diri seseorang yang sifatnya mendorong, mengaktifkan, menggerakkan, dan mengarahkan perilaku. Di sini terdapat beberapa wujud dari motivasi, ada niat, harapan, keinginan, dan tujuan yang ingin dicapai. Motivasi ini erat kaitannya dengan motif. Motivasi seseorang tergantung pada kuat lemahnya motif orang itu dalam melakukan suatu pekerjaan. Motif ini merupakan alasan atau hal-hal yang melatar belakangi seseorang melakukan sesuatu. Setiap orang mempunyai motif yang berbeda-beda. Motif mana yang lebih besar pengaruhnya terhadap seseorang tersebut, itulah yang akan menjadi motivasinya. Lalu ada juga motivasi menurut para ahli. Di sini yang pertama ada menurut Samsudin. Menurutnya motivasi merupakan proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Lalu ada juga dari Sulistiani. Motivasi ini merupakan proses pemberian dorongan kepada anak buah agar anak buah dapat bekerja sejalan dengan batasan yang diberikan guna mencapai tujuan organisasi secara optimal. Dan yang terakhir ada Siagian yang menyatakan bahwa motivasi merupakan daya dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi mencapai tujuannya. Nah, dari pengertian motivasi secara umum tadi, lalu ada juga motivasi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa motivasi ini merupakan sesuatu yang ada dalam diri seseorang berupa dorongan atau rangsangan yang membuat seseorang ini rela untuk melakukan pekerjaan yang diinginkannya tanpa ada paksaan gitu. Yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik atau menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Setelah itu ada teori motivasi. Di sini ada beberapa ilmuwan yang mempunyai beberapa teori ini. Dari motivasi ada Maslow, Abraham Maslow, ada Alderfer, ada Herzberg, ada McClellan. Nah, yang pertama ini teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow mengelompokkan kebutuhan dalam 5 hal. Yang pertama ada psychological needs, yakni kebutuhan keberadaan serupa dengan kebutuhan fisik atau kebutuhan untuk bisa mempertahankan hidup. Di sini kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan gitu. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu ada juga safety dan security needs, yakni kebutuhan akan rasa aman gitu, yang akan membuat seseorang jadi termotivasi karena adanya keamanan tadi. Lalu ada belongingness, social dan love needs. Sejak permulaan zaman kita sudah hidup bersama dalam kelompok-kelompok suku dan keluarga. Jadi setiap orang ini punya yang namanya kebutuhan akan kasih sayang atau bersahabat atau punya ikatan dengan orang lain gitu. Ketika kebutuhan ini bisa terpenuhi, seseorang akan termotivasi. Lalu ada juga esteem needs, yaitu kebutuhan seseorang akan faktor internal seperti penghormatan diri, pencapaian prestasi, dan faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Lalu yang terakhir ada self-actualization needs. Ini merupakan kebutuhan seseorang untuk mengembangkan potensi. Jadi ada tempat untuk mengembangkan diri, ada keterampilan,
secara maksimal. Setelah itu ada teori IRG dari Clayton Alderfer. Teori ini yang pertama ada eksistensi, seperti ada kebutuhan yang dipenuhi berupa makan, udara, air, upah. Jadi kebutuhan untuk manusia tetap bisa hidup. Itu prinsipnya kurang lebih mirip tadi Abraham Maslow. Lalu ada juga keterkaitan, kebutuhan yang dipenuhi oleh hubungan antar personal. Jadi manusia ini perlu hubungan antar sesama, perlu adanya ikatan antar sesama tadi. Lalu ada juga pertumbuhan, kebutuhan yang dipenuhi dengan perbuatan kreatif. Jadi menurut prinsip ini suatu kebutuhan tingkat yang lebih rendah yang sudah terpuaskan dapat terpenuhi kembali dan mempengaruhi perilaku apabila kebutuhan tingkatan yang lebih tinggi tidak dapat terpuaskan. Setelah itu ada teori dua faktor Herzberg. Di sini teori ini sebenarnya meminimalisasi dari teori awal tadi dari Abraham Maslow. Jadi mengelompokkan dua teori, dua faktor, ada faktor hygiene dan faktor motivator. Jadi ada faktor yang rendah dan faktor yang tinggi. Faktor yang rendah berupa faktor hygiene, ini merupakan kebutuhan akan rasa aman atau kebutuhan akan terpenuhinya sandang pangan dan papan tadi. Lalu ada kebutuhan untuk berteman, kebutuhan untuk menjalin hubungan gitu, atau tempat kerja fisik, atau hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan. Lalu ada juga faktor yang menurut Herzberg ini tinggi gitu. Ada faktor motivator, ini mencakup prestasi kerja, ada pengakuan sifat pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan peluang untuk pertumbuhan. Jadi ada prestasi, ada pengakuan, ada rasa bangga setelah mencapai sesuatu. Lalu ada juga peluang untuk tumbuh, peluang untuk tetap berkembang gitu. Dan yang terakhir ada kebutuhan menurut McClellan. Yang pertama ada kebutuhan akan mencapai prestasi, merupakan dorongan untuk unggul, untuk berprestasi, dan untuk berusaha keras supaya berhasil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada kebutuhan akan kekuasaan. Jadi kebutuhan ini mendorong seseorang untuk menjadi atau mempunyai kuasa atas suatu kelompok atau suatu tempat gitu, dengan cara berbuat baik atau membuat orang lain beranggapan bahwa dia orang baik atau terkesan baik gitu. Lalu ada juga selalu menjaga kedudukan dan reputasinya. Dan yang terakhir ada kebutuhan akan afiliasi. Ini merupakan kebutuhan akan hubungan baik dengan orang lain gitu. Jadi tiap orang ini mempunyai kebutuhan untuk berinteraksi, kebutuhan untuk berhubungan baik dengan orang lain. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.